النفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجل وقربه ومرضاته وثوابه وعلى نية أن الله تعالى يفتح لنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويجعلنا من العلماء العاملين ويهدينا إلى سواء السبيل وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة كاملة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nastarshiduhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tahabu lana minhu akmalal imdad wa fawqal murad fi darid dunya wa daril ma'ad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik biqadri azamati dhatik adada ma'alimta wa zinata ma'alimta mil'a ma'alimta. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam ini di Masjid Jami' Baitur Rahman kembali sama-sama kita dari rumah untuk talabul ilmi, untuk menuntut ilmu, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan niat i'tikaf. Jangan lupa niat i'tikaf. Lalu juga niat memakmurkan masjid, niat silaturahim, niat di perjalanan ketika keluar dari rumah. Jika ada seseorang memerlukan bantuan dan pertolongan, saya akan bantu dan saya akan tolong. Sekalipun nanti sampai di rumah pulang tidak ada orang yang minta tolong dan minta bantuan, kita sudah dapat pahalanya karena sebab niat tadi. Niat untuk menjalin hubungan sesama kaum muslimin, mempereras persaudaraan kita, saudara kerabat sesama muslim. Niat ketika berjumpa dengan saudara kita, kita akan mengucapkan salam. Niat kita akan musafahah, menjabati tangannya. Niat kita akan memandang setiap saudara kita dengan pandangan penuh ridho, dengan pandangan rahmat kasih sayang, dengan pandangan belas kasih cinta kepada saudara-saudara kita, dengan pandangan penuh doa, mendoakan saudara kita, bukan dengan pandangan yang penuh benci, sinis dan lain sebagainya. Ini mic-nya apa mana ini? Mic dalamnya ya. Nah, itu di antara niat-niat yang kita pasang di dalam hati kita ketika kita keluar dari rumah tadi hingga saat ini, hingga nanti kita kembali ke rumah. Itu di antara niat-niat yang saya sebutkan tadi. Bahkan orang-orang saleh dahulu setiap keluar rumah mereka membaca doa, Allahumma hdi man yarani wa man narah. Allahumma hdi man yarani wa man narah. Ini baterainya ya. Udah soal. Para aulia, orang-orang saleh, mereka membaca doa Allahumma hdi man yarani wa man narah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada orang yang melihatku dan yang aku lihat. Setiap kita keluar dari rumah, kita bekerja, mencari nafkah, kita apapun tujuan kita, ke majelis, ke masjid, untuk menuntut ilmu, untuk silaturahim, untuk urusan dunia kita ini dan itu,
Maka setiap kita keluar dari rumah kita berdoa, ya Allah berikanlah hidayah kepada orang yang melihatku atau yang aku lihat dia. Allahumma hdi man yarani wa man nara. Allahumma hdi man yarani wa man nara. Yang melihatku atau yang aku lihat. Jadi setiap orang yang kita lihat, kita berdoa memohon kepada Allah agar Allah melimpahkan hidayahnya. Ini luar biasa amalan. Mungkin selama ini ente nggak niat begitu ya. Nah, kalau ngeliat orang, yang lihat orang ketemu si fulan ya ketemu ya biasa aja, ketemu begitu aja. Ngeliat si fulan, ada orang begini, ada orang begitu, macam-macam bentuknya, rupanya, doain biar dapat hidayah, doain biar jadi orang soleh begitu. Ini amalan yang luar biasa yang jarang orang tahu, jarang orang amalin. Bahkan mungkin lebih berat dari bangun malam, lebih berat dari sedekah, lebih berat dari puasa sunnah. Wah, ngapain saya doain dia? Ngapain, dia kan nggak bagus, dia kan benci sama saya, dia kan suka berbuat zalim kepada saya, dia kan begini, dia kan kurang ajar sama saya, dia kan nggak suka, benci mulu sama saya, dia kan kagak akur sama saya. Kita doain. Nah, memang kita mendoakan orang-orang yang seperti itu berat. Kalau orang yang baik kepada kita, kita doakan mudah, itu gampang, setiap orang bisa. Tapi mendoakan orang yang pernah berbuat jahat, yang pernah berbuat zalim, aniaya kepada kita, yang benci, yang hasud, dengki kepada kita, kita doakan yang baik. Wah, itu yang berat. Berat apa gampang itu? Berat banget. Berat banget itu. Tentu pahalanya juga akan berat di hadapan Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah berikanlah hidayah kepada orang yang melihatku atau yang aku lihat. Mungkin kita nggak lihat dia tapi dia ngelihat kita, atau sebaliknya dia nggak ngelihat kita tapi kita lihat dia. Di jalanan, di mana-mana, di pasar, di tempat kita kerja, di mall, di tempat-tempat keramaian umum. Jadi setiap kita melihat orang atau orang melihat kita, kita doakan mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah. Allahumma hdi man yarani. Amalin ini, jarang orang tahu, jarang orang amalin. Nah, ini luar biasa amalan. Jadi setiap orang mendapatkan hidayah ya mungkin berkat doanya orang yang mendoakan dia. Subhanallah. Nah, ini diantara niat-niat kita ke masjid. Tadi lagi apa? Untuk memakmurkan masjid, memakmurkan waktu, memakmurkan dan menggunakan anggota tubuh kita ini di jalan Allah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran, penglihatan yang Allah Ta'ala ciptakan untuk mendengarkan kalamullah, Al-Quran, untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nasihat para ulama-ulama sebagai pewaris Nabi, untuk mendengarkan nasihat saudara kita, untuk mendengarkan orang baca sholawat, baca qasidah, ketika orang berzikir kita dengerin. Itu tujuan Allah menciptakan telinga. Atau juga penglihatan untuk melihat kedua orang tua kita, guru kita penuh ta'zim, penuh mahabbah, melihat saudara kita penuh dengan rahmat kasih sayang, penuh dengan doa, melihat Al-Quran, melihat mushaf, itu yang merupakan Al-Quranul Karim, melihat kitab-kitab agama, melihat hadis-hadis Nabi, sejarah Nabi, biografi, sejarah yang mulia Nabi untuk kita pelajari, kita contoh, kita teladani, melihat alam semesta ciptaan Allah Ta'ala untuk menambahkan iman dan mahabbah kita kepada Allah. Yang ini merupakan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala yang harus kita syukuri, harus kita cermati, harus kita renungi, yang seharusnya menjadikan kita tambah cinta kepada Allah, tambah mengagungkan Allah, tambah bersyukur kepada Allah Ta'ala ketika melihat ciptaan-ciptaannya yang ada di muka bumi ini. Halaman 80 yang terakhir kita baca sebelum memasuki Ramadan, sebelum tawakuf ya. Yang mana nih? Yang atas apa alinea kedua? Tsummanwi rafa'al hadathi. Apa yang paling atas? Nah, yang paling atas ya mungkin ya. Tsumma ghsil yadaika thalathan. Ini kita sedang membahas adabul wudu, adab-adab berwudu. Jadi di dalam wudu ada adab-adabnya, bukan hanya fardunya sholat.
bukan hanya fardunya saja. Furudul wudu isittatun. Fardunya wudu ada 6. Niat membasuh wajah dengan batasan-batasannya dari tempat tumbuhnya rambut sampai ujung dagu dan kedua rahang. Lalu dari lebarnya dari telinga ke telinga, membasuh wajah, membasuh kedua tangan dari ujung jari sampai ke siku beserta sikunya, kanan dan kiri, mengusap kepala atau rambutnya, membasuh kaki dan tartib. Itu fardunya wudu yang 6. Tetapi selain fardunya wudu yang 6 yang merupakan pembahasan masalah fikih, masailul fiqhiyah, ulama-ulama fuqaha, ulama ahli fikih, ulama ahli tasawuf seperti Imam Al-Ghazali di dalam kitab ini Bidayatul Hidayah, beliau akan membahas selain fardunya wudu ada sunnah-sunnah dan adab-adabnya. Ya, sunnah-sunnahnya wudu ada juga disebutkan di dalam kitab fikih. Di antara sunnah-sunnahnya wudu yang juga akan disebutkan di sini. Babu adabil wudu yang pertama sudah kita baca. Pembahasan yang pertama adalah siwak. Ini saya bawa siwak. Alhamdulillah jarang lepas dari kantong nih. Karena saya punya siwak nggak satu, ada 5 apa 6 gitu. Jadi setiap hari paling nggak 2 hari sekali kita cuci, ganti yang baru. Cuci, ganti yang baru. Ganti yang baru, yang ini cuci, gantian begitu. Jangan siwak cuman punya satu udah bertahun-tahun. Udah bertahun-tahun tuh ya orang juga geli ngeliatnya. Jangankan orang, mungkin kita sendiri aja geli. Udah nggak enak aromanya. Jadi kita ganti, kita cuci setiap hari, paling nggak 2 hari sekali kita cuci, ganti yang baru, pakai yang baru. Nanti ini cuci terus bergantian. Punya 2 atau 3 buah begitu. Beda dengan keadaan rumah tangga umat Islam di zaman sekarang, di zaman now. Anak sama bapaknya beda-beda. Wah banyak apa rokoknya. Bapaknya gudang garam, anaknya Marlboro, Samsu, Sampurna. Wah bangga. Anak sama bapak semuanya beda-beda. Kakak sama adiknya beda-beda rokoknya. Tapi siwak ada nggak di rumah mereka? Nggak ada. Rokok numpuk bekasnya. Wah berapa dikumpulin. Ditaruh di atas kamar, di atas jendela, ada yang begitu, ada yang dibuat pajangan, hiasan dan segala macam. Bertahun-tahun coba kalau dikumpulin. Duitnya buat korban. Sebentar lagi kita mau korban nih, Idul Adha nih. Sehari 30.000, sebulan 900. 900.000 benar ya? Sebulan 900.000 hampir 1 juta. 10 bulan 9 juta. Subhanallah. 12 bulan setahun 11-12 juta mungkin. Itu kalau sebungkus. Kalau ngerokoknya sebungkus, kalau 2 bungkus bisa beli sapi. Nah bisa beli sapi setahun kalau dikumpulin tempat ngerokok 2 bungkus tuh. Bisa beli sapi, kalau kata orang Betawi sampi, beli sapi. Bisa beli sapi. Bisa beli sapi, subhanallah. Tapi walaupun yang masih ngerokok terserah dah masing-masing. Tapi jangan lupa punya siwak juga, kantongin siwak juga. Setiap wudu salat pakai siwak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu atau inda kulli shalah. Kalau nggak salah di sini bukan di sini ya. Jadi setiap kita berwudu dan salat, Nabi menganjurkan kalau saja tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk menggunakan siwak yang terbuat dari kayu arak atau pohon arak, syajaratul arak. Setiap mereka berwudu, setiap mereka salat. Itu yang paling utama. Setiap berwudu dan salat menggunakan siwak. Rakaatan bi siwak, 2 rakaat dengan siwak khairum min sab'ina raka'ah bi ghairi siwak atau bila siwak. Lebih baik dari 70 rakaat tanpa siwak. Salatnya berjamaah di shaf awal, lalu dia menggunakan siwak. Ya Allah, itu udah nggak kehitung pahalanya. Berlipat-lipat udah nggak kehitung lipatan gandanya. Berjamaah 27 derajat. Belum shaf awal di barisan pertama juga itu ada fadilahnya tersendiri. Orang yang sholat 2 rakaat menggunakan siwak atau sholatun bisiwak, ada riwayat sholat dengan siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Ada 2 orang, yang satu si A sholat 2 rakaat pakai siwak, temannya si B 70 rakaat tapi nggak pakai siwak. Bagusan si A tadi yang cuman hanya 2 rakaat tapi pakai siwak. Orang-orang soleh, para aulia udah sholatnya banyak pakai siwak.
Ente udah dikit kagak pakai siwak. Udah dikit nggak pakai siwak. Kita udah sholat sunnah kita dikit nggak pakai siwak lagi. Sementara para aulia udah banyak pakai siwak. Padahal yang sedikit pakai siwak saja lebih baik daripada yang banyak tanpa siwak. Keadaannya malah terbalik. Mereka para aulia udah sholatnya banyak pakai siwak. Kita udah sedikit nggak pakai siwak, ya ketinggalan banget. Bainas sama wa sumur, antara langit dan sumur. Bainas sama wa sumur, antara langit dan sumur, udah perbedaannya nggak bisa dikejar. Nah, setelah sunnah-sunnah dan adab-adab kemarin yang kita ulang, majlis lil wudhu mustaqbilal qiblat, kemudian duduk menghadap ke kiblat. Jadi wudhu itu adabnya, sunnahnya itu duduk. Sementara kita biasa berdiri, menghadap kiblat, duduk, nongkrong menghadap ke kiblat atau jongkok menghadap ke kiblat. Ala mawdu'in murtafi'in kaila yusibaka rasyash, di tempat yang tinggi. Biasa dibuat kayak ada seperti bangku gitu dari semen, coran. Nah, di sebagian masjid ada yang sudah mengamalkan itu. Jadi di setiap keran, di depan keran itu masing-masing ada tempat duduk, tempat kita nangkring, jongkok gitu ya, setinggi inilah kurang lebih ya. Mungkin 80 cm gitu, 70-80 cm untuk kita duduk nongkrong di situ. Memang itu yang afdol. Duduk atau nongkrong di situ. Tidak berdiri seperti kita, karena sunnahnya duduk. Ala mawdu'in murtafi'in, di atas tempat yang tinggi, kaila yusibaka rasyash, agar tidak mengenaimu cipratannya. Wa qul bismillahirrahmanirrahim, rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ini di awal wirdul latif. Zikir-zikir Nabi yang disusun oleh Al-Imamul Haddad Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sahib ratib. Beliau juga menyusun bacaan setelah subuh wirdul latif, setelah Al-Ikhlas atau Kulhu 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Ini zikir yang pertama, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Setelah itu ayat afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un, hingga akhirnya. Ya Allah, doa pertama bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Biasa begitu kita mengartikannya. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bisikan syaitan. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu dari kehadiran mereka. Jadi agar mereka, syaitan tidak hadir, membisikkan, membuat kita was-was, menjadikan kita tergoda, sehingga kita ingat kepada urusan-urusan dunia. Ini kita baca ini agar supaya setan tidak mendampingi kita, syaitan tidak ada di sekitar kita dan di hadapan kita mengganggu kita, biar supaya mereka absen, tidak ada menjauh dari kita, sehingga kita wudunya benar, wudunya sadar, ingat. Bukan hanya orang melihat, oh si fulan lagi wudu tuh, lagi basuh wajah, basuh tangan, zahirnya, anggota zahirnya, tubuhnya, fisiknya, tetapi hatinya tidak sedang berwudu. Hatinya bukan lagi di depan keran, bukan di masjid, bukan sedang berwudu, hatinya lagi sama makhluk, sama manusia, sama yang lain, sama keluarganya. Hatinya lagi kondangan, hatinya lagi di pasar, lagi di kantor, lagi ingat hartanya, ingat duit dan lain sebagainya. Jadi sehingga orang tersebut yang sudah kena bisikan-bisikan syaitan, dia tidak sadar, atau dia tidak tahu persis yang dia basuh tadi apa saja, atau dia nggak sadar bahwa dia sedang membasuh wajah, dia tidak sadar bahwa dia sedang membasuh kedua tangan. Cuma hanya kebetulan saja, refleks saja, mungkin pikirannya kemana-mana nggak hadir. Nah, sehingga itu yang akan menjadikan seseorang nanti wudunya nggak benar, tidak hadir hatinya, tidak dengan bihuduril qalb, tidak menghadirkan hatinya. Makanya baca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Tsumma ghsil yadaika salasan, kemudian basuh kedua tanganmu 3 kali. Ini sebelum yang wajib. Sebelum yang fardu membasuh wajah, maka membasuh kedua telapak tangan, kedua tangan, bukan cuma telapaknya, kedua tangan hingga ke pergelangan. Membasuh kedua tangan khususnya
ketika seseorang berwudu dengan dia akan masukkan kedua tangannya ke dalam bak mandi, ke dalam kolam. Maka ketika dibangun tidur jangan dia langsung masukkan. Dia basuh di luar bak mandi atau di luar kolam. Tapi kalau di keran ya enak, kita buka keran itu dan memang sunahnya seperti itu. Jadi jangan kita celupkan langsung tangan kalau kita berwudu dengan mencelupkan di kolam atau bak mandi. Tetapi ketika kita bangun tidur, Nabi mengatakan harus kita basuh di luar tempat air tadi, karena dia nggak tahu di mana tangannya menginap. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Dia tidak tahu, mungkin dia megang kemaluan, megang najis, mungkin garuk-garuk belakangnya kena najis, ada darah dan sebagainya. Lalu dia celupkan ke tempat wudu, ke tempat bak mandi atau kolam. Nah, kalau dengan keran enak udah. Ini kalau berbicara tentang seseorang yang wudunya dengan mencelupkan kedua tangannya, maka dia harus basuhnya di luar dulu. Nah, begitulah Nabi mengajarkan kepada kita. Zaman dahulu Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki rahimahullah, ulama besar di Makkah yang wafat tahun 2004 di Makkah, di kuburannya di Ma'la dekat dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Beliau Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki bercerita di dalam salah satu buku kumpulan cerita-cerita dan majelis beliau, diceritakan oleh beliau, dahulu ada seseorang yang nggak percaya. Apa iya kok Nabi bilang di dalam hadis kita nggak tahu di mana tangan kita menginap, aina batat yaduhu fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Ya kan kita tahu tangan kita kan nempel sama kita, nggak kemana-mana. Masa kita nggak tahu tangan kita nginapnya di mana, bermalam di mana? Dia merendahkan, dia kurang ajar kepada Nabi, menghina hadis Nabi. Subhanallah, tidak beberapa hari kemudian tiba-tiba bangun tidur, tangannya sudah masuk ke dalam duburnya, nempel, masuk, lengket, nggak bisa dilepas. Tangannya masuk ke dalam anusnya, duburnya, nggak bisa dilepas sampai akhirnya dipotong, dibawa ke rumah sakit dan dipotong. Ini kurang ajar sama Nabi. Kurang ajar sama Nabi, dia meragukan dan dia menghina, merendahkan hadis Nabi. Ini kejadian nyata dikisahkan oleh beliau. Qabla an tudkhilahumal ina'a, sebelum engkau masukkan ke dalam bejana, ke dalam wadah al-ina. Jadi kita basuh kedua tangan kita sampai ke pergelangan. Kalau basuh sampai ke siku nanti itu yang wajib. Itu nanti yang wajib, yang fardu. Setelah basuh wajah, basuh kedua tangan. Ini kita masih memulai yang sunnah-sunnah. Dimulai dari yang sunnah-sunnah. Tadi bersiwak, baca basmalah, baca doa, membasuh kedua tangan sampai ke pergelangan, ilal ku'ain. Ini yang dimaksud ku adalah pergelangan. Sebelum engkau masukkan keduanya ke dalam bejana atau wadah, waqul, dan ucapkan Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Ya Allah, aku memohon kepadamu al-yumna, kemudahan dan keberkahan, wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu dari sial, apes, asyum, sial, apes, wal halakah, dan kebinasaan. Kita minta kepada Allah Ta'ala kemudahan di dalam segala urusan kita, kemudahan, kebaikan, dan keberkahan. Al-yumna wal barakah, kebaikan, kemudahan, dan keberkahan. Kita minta kepada Allah Ta'ala dan berlindung kepada Allah Ta'ala dari sial, apes, dan kebinasaan, minasyumi wal halakah. Siapa yang menjadikan seseorang mendapatkan kebaikan? Kebaikan datangnya dari siapa? Dan dengan takdir siapa, dengan ketetapan siapa? Tentu dengan ketetapan Allah. Kebaikan semuanya dari Allah, keburukan juga semuanya datang dari Allah. Untuk menguji kita, jika itu hal yang buruk menurut kita, jika hal yang tidak menyenangkan menurut kita, tetapi di balik itu Allah Ta'ala menghendaki kita kebaikan, pahala, terhapusnya dosa, terangkatnya derajat dengan keburukan yang kita hadapi. Dengan hal-hal yang tidak menyenangkan yang menimpa kita, dengan sabar, dengan penuh ridho, menerima takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Ta'ala menginginkan kebaikan, tetapi harus dengan diuji tentunya. Ya, anak sekolah aja menaik kelas pakai ujian.
Apalagi kita untuk sampai kepada Allah, perjalanan rohani kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentu nggak mulus, ada ujiannya dari Allah taala. Itu ketika membasuh kedua tangan sampai ke bergelangan, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyumi wal halakah. Kembali lagi ke kitab, tsumman wi rafal hadatsy aw istibahatas shalah, kemudian niat mengangkat hadas. Niat wudu, niat mengangkat hadas. Tujuan bersuci memang hanya dua. Tujuan bersuci itu mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Raf'al hadas wa izalatun najasah. Raf'ul hadas wa izalatun najasah, mengangkat hadas dan menghilangkan najis, itu tujuan bersuci. Alatnya juga dua. Al-ma'u wa turab. Air dan tanah atau debu, tanah yang berdebu. Itu dua alat suci. Lalu tujuan bersuci mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Mengangkat hadas kecil dengan berwudu, hadas besar terangkatnya dengan mandi hadas, mandi janabah. Lalu menghilangkan najis seperti istinja atau membersihkan najis yang mengenai pakaian dan badan kita atau tempat. Nah, itu juga bersuci dengan apa yang dinamakan dengan izalatun najasah. Bersuci yang disebut dengan izalatun najasah, menghilangkan najis. Dan menghilangkan najis dan mengangkat hadas. Kemudian engkau niat mengangkat hadas ketika berwudu, awis tibahatas sholat, atau diperbolehkannya sholat. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, boleh. Nawaitu rafal hadatsil asghar lillahi ta'ala, boleh juga niat seperti itu. Atau nawaitu istibahata lis-shalah, nawaitu istibahata lis-shalah, nawaitu taharata lis-shalah, saya niat bersuci untuk salat, juga boleh. Saya niat bersuci untuk salat, saya niat berwudu. Kalau niat wudu walaupun tidak ada tambahan, tidak ada embel-embel untuk salat, itu sah karena wudu ibadah. Tapi kalau tohara bersuci belum tentu ibadah. Makanya kalau niat tohara bersuci, nawaitu tohara lis-shalah atau lirafil hadatsil asghar, boleh juga. Saya niat bersuci untuk salat, saya niat bersuci untuk mengangkat hadas kecil. Tapi kalau nawaitul wudu lillahi ta'ala, itu sudah cukup. Saya niat berwudu karena Allah Ta'ala, udah cukup. Walaupun tidak ada tambahan untuk sholat, untuk mengangkat hadas kecil dan lain sebagainya. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, nawaitu taharata lis-shalah, nawaitul wudu, nawaitu rafal hadatsil asghar, nawaitu istibahata lis-shalah. Itu diantara macam niatnya ketika berwudu. Tsumman wi raf'al hadatsy aw istibahatas shalah. Ya mungkin jangan-jangan bukan orang lain, bukan jauh-jauh, anak kita nggak tahu. Anak kita wudu mungkin nggak pakai niat wudu aja begitu, dia basuh muka, basuh tangan. Juga mungkin jangankan niat, boro-boro apalagi sunnah-sunnahnya, batasan-batasannya pun dia nggak tahu. Disangka udah benar basuh wajahnya, nggak taunya di tempat tumbuhnya rambut masih kering. Di ini al-ma'aq dan al-lihab. Al-ma'aq ujung mata bagian sini yang dekat hidung, al-ma'aq. Atau ujung mata bagian sini al-lihab, mungkin masih kering. Atau di hidung, celah-celah hidung masih kering. Atau di tulang rahang nih, sini masih kering. Dia cuma hanya asal wudunya. Wudunya buru-buru, asal-asalan. Ya bagaimana mau benar salatnya? Bagaimana sah salatnya sementara wudunya tidak sah? Jangankan yang sunnah-sunnah, yang fardunya saja mungkin masih buta, masih belum banyak diketahui oleh anak-anak kita, Pak. Jadi kita bapak ibunya ngaji ke masjid, mungkin anak kita cuma hanya sekolah, habis itu dia kerja, dapat kerjaan yang bagus, dia punya rumah, dia nikah, punya rumah, boro-boro kita pernah lihat, kita pernah perhatikan wudunya. Mungkin dari sejak kecil nggak pernah dia dengar tuh bacaan sholatnya. Ada nggak yang begitu? Ya banyak banget. Mungkin kebanyakan umat Islam zaman sekarang seperti itu. Jadi kita harus dengerin bacaan Fatihah anak kita. Kita harus lihat bacaan-bacaan sholat anak kita. Ini yang akan ditanya nanti di akhirat. Sementara hartamu berapa, uangmu, tabunganmu, depositomu di bank ada berapa, punya kontrakan berapa, nggak akan ditanya. Demi Allah nggak akan ditanya. Ente kaya apa enggak? Ente punya mobil apa waktu di dunia?
Kenapa ente nggak punya mobil? Kenapa ente nggak punya rumah? Nggak akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ditanya masalah bersuci, masalah mengangkat hadat, menghilangkan najis, masalah dari al-baul, masalah kencing yang pertama kali. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu fil qabri minal baul. Wa fi riwayatin awwalu ma yuhasabu bihi minal abdi fil qabri as-salah. Yang pertama kali dihisab, diperhitungkan, ditanya si hamba oleh Allah Taala di dalam kubur masalah salat. Dan yang sebelumnya masalah air kencing, masalah bersuci. Ini yang akan pertama kali ditanya. Nggak akan ditanya kamu kelompoknya siapa, kamu milih siapa, partai kamu apa yang kamu pilih, kamu masuk organisasi apa, siapa yang kamu dukung, calon presiden mana, nggak akan ditanya. Yang ditanya masalah ini. Yang ditanya masalah ibadah masing-masing. Apalagi harta kita berapa jumlahnya, uang kita berapa, itu malah dihisab. Itu malah akan menyakitkan dan menyengsarakan kita. Dunia halaluha hisab wa haramuha iqab. Dunia yang halalnya saja dihisab. Kalau yang haram bukan dihisab, iqab, siksaan. Tsumman wi rafal hadathi aw istibahata shalah wala yanbaghi an ta'zuba niyyatuka qabla ghusl wajhi fala yasihu wudu'uka. Jadi jangan sampai niatmu itu sebelum membasuh wajah. Jadi jangan niat sebelum basuh wajah dia udah niat. Pas basuh wajah dia nggak niat, nggak sah ini. Fala yasihu wudu'uka. Wudu'mu tidak akan sah. Jadi niat itu ketika basuhan pertama pada wajah. Pas itu air di tangan kita, basuhan pertama biar gitu, pas menempel, mengena ke wajah kita, di situ waktunya niat. Waktu. Adapun tempatnya niat di dalam hati, fil qalbi. Waktunya niat di awal ibadah. Niat itu waktunya di awal ibadah, fi awalil ibadah. Di dalam ibadah wudu, basuhan pertama dari wajah. Di dalam ibadah salat, kapan niatnya salat? Ketika takbiratul ihram, ketika Allahu Akbar. Ketika lafaz Allahu Akbar. Jadi takbir itu bacaannya lafaz Allahu Akbar. Bukan ininya, bukan ngangkat tangannya. Ngangkat tangan sunnah. Raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan itu sunnah tersendiri. Kalau takbirnya Allahu Akbar, takbiratul ihram itu wajib, fardu. Jadi waktunya niat di awal ibadah, sementara tempatnya di dalam hati. Wat talaffudzu biha sunnatun, kata para ulama. Melafazkannya sunnah. Jadi talaffudz bin niyah. Yang kita ucapkan, yang kita lafazkan itu bukan niat, itu talaffudz niat. Niat yang sesungguhnya yang di dalam hati. Tapi keliru. Saudara-saudara kita ada yang mengatakan, saudara-saudara kita yang belah sono, yang berseberangan pemahamannya, tetapi tetap mereka saudara kita. Mereka mengatakan nggak usah dilafazkan, bid'ah itu. Talaffuz bin niyah, Nabi nggak melafazkan dan segala macam. Ya nggak tahu sejarah. Imam Nawawi, Imam Ar-Rafi'i di dalam kitab mereka mengatakan wa talaffuz biha sunnatun. Melafazkan niat itu hukumnya sunnah. Ente lebih percaya siapa? Yakin siapa? Lebih alim siapa? Dia atau Imam Nawawi? Ulama-ulama yang sudah teruji dan teruji ilmunya, kesolehannya, istiqamahnya. Mereka ulama-ulama besar dahulu mengatakan melafazkan niat itu hukumnya sunnah, bukan bid'ah. Apa tujuannya? Liyusa'idal lisanul qalba, agar lisan ini membantu hati, memudahkan hati untuk menghadirkan niat. Tujuan melafazkan niat menghadirkan hati untuk memudahkan hati untuk menghadirkan niat, agar lisan ini memudahkan hati untuk menghadirkan niat. Jadi hati semakin mudah untuk menghadirkan niat karena dilafazkan tadi talaffuz bin niyah, agar lisan ini membantu hati untuk mudah menghadirkan niat. Itu tujuan talaffuz bin niyat. Apalagi orang-orang yang bodoh, yang kurang ilmunya, yang minim ilmunya seperti kita, yang salahnya keliru, banyak lalai, ya lebih dianjurkan lagi untuk kita lafazkan nawaitu doa, nawaitu tahara lis shalah, nawaitu istibahata lis shalah,
nawaitu rafal hadatsil asghar dan yang lainnya, atau ketika takbiratul ihram Allahu akbar. Nah, sebelum kita takbir usolli fardhul maghrib, sebelum takbir. Memang itu enggak wajib. Yang wajib niat ketika Allah sampai bar. Sewaktu di pertengahan antara lafzul jalalah Allah dan rohnya akbar, di situ waktunya niat. Waktu Allah, maka hati kita niat, saya niat salat fardhu maghrib karena Allah, saya niat salat fardhu isya karena Allah Ta'ala. Kalau orang dulu bilangnya sajaku, salat maghrib. Nawaitu raf'al hadatsil asghar, nawaitu tahara li dan sebagainya, itu niat-niat wudu. Nah, kapan? Ketika basuhan pertama mengenai wajah. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita baca beberapa pertanyaan di sini. Saya juga kebetulan ada acara nih, ada acara di Tambun, di daerah Tambun. Kalau di Kalimantan ada Tamban, Kalimantan Selatan nyebrang Banjarmasin ada Tamban. Kalau di sini Bekasi Tambun. Tapi mohon pencerahannya untuk doa setelah surat ayat yang ada di surah At-Tin, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Jawabannya kita baca di akhir surah At-Tin, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Setelah ayat suhuf Ibrahim wa Musa, kalau suhuf Ibrahim wa Musa itu dari dalam hati saja. Enggak usah dilafadzkan, alaihi wasallam tidak usah dilafadzkan. Tidak perlu dilafadzkan, di dalam hati saja. Ada juga di akhir surah Tabarak, qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman yatikum bima'in ma'in. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman yatikum bima'in ma'in. Jawabannya Allahu Rabbuna wa Rabbul Alamin. Para ulama membaca Allahu Rabbuna wa Rabbul Alamin. Bahasa mana yang didahulukan, apa qadha puasa dulu atau puasa Syawal dulu? Tentu yang qadha didahulukan. Tapi dengan kita mengqadha di bulan Syawal sudah masuk, sudah mendapatkan fadilah sunnah Syawal. Dengan kita mengqadha puasa Ramadan di bulan Syawal, maka kita mendapatkan fadilah keutamaan puasa Syawal. Memberi sedikit uang ke orang tua khusus, ke orang tua khusus itu termasuk sedekah. Memberi sedikit uang ke orang tua khusus itu termasuk, jadi memberi kepada orang tua apakah itu termasuk sedekah? Ya tentu yang paling utama. Yang paling utama kita bantu siapa lagi kalau bukan orang tua? Siapa lagi kalau bukan orang tua kita? Ya, bahkan jangankan kepada orang tua, sedekah kepada kerabat itu ada nilai tambah, ada nilai plusnya. Sedekahun wasilah, sedekah dan ada plusnya silaturahim. Sebagian orang mungkin sama temannya dia royal, jor-joran, dia baik, dermawan, sama saudaranya pelit. Sama ponakan, sama sepupu, sama paman, sama bibinya pelit, nggak mau ngasih. Tapi sama temannya baik banget. Ya, sementara ketika kita membantu sedekah kepada kerabat, family itu sedekahun wasilah, sedekah dan silaturahim. Ada nilai tambahnya. Jadi selain sedekah ada itu bentuk silaturahim. Lebih utama terlebih lagi tentu kepada orang tua. Orang tua, anta wa malu kali abi, kata Nabi, anta wa malu kali abi, dan hartamu milik bapakmu. Kita jangankan harta kita, Pak, badan diri kita ini mau dijual, mau diperbudak terserah, halal. Oleh orang tua kita halal, mau diapain aja. Badan kita ini mau dimerdek, ibarat budak mau diperbudak. Di zaman dahulu ada perbudakan, menjadi hamba sahaya budak, mau dijual, diperbudak, itu boleh. Itu hak orang tua, apalagi harta. Maka Nabi mengatakan anta wa maluka li abi, kamu dan hartamu milik bapakmu, milik orang tuamu, milik orang tuamu. Ada seorang ulama lagi baca kitab, lagi ngajar begini, dipanggil sama ibunya, suruh apain? Suruh ngempanin ayam, suruh ngasih makan ayam. Bangun, ngasih makan ayam. Yang nyuruh ibunya. Nggak malu, nggak gengsi, tidak malu dan tidak gengsi. Ada di salah satu kitab yang pernah saya baca, saya lupa namanya. Itu ulama lagi di depan jamaahnya banyak, lagi ngajar, ulama besar nih, bukan ustadz-ustadz kampung.
bukan asal-asalan, bukan KW nih. Ulama besar lagi ngajar, dipanggil sama ibunya, suruh ngasih makan ayam, dia bangun ngasih makan ayam, ngempanin ayam. Ya Allah, ibu. Kan kita ibu itu. Ya bapak begitu juga, orang tua itu jim. Ada ulama Habib Taufik Segaf Pasuruan tuh lagi ngajar haul di Solo, ditelepon sama ibunya, Taufik, ibu sakit nih, langsung jalan berangkat pulang ke Pasuruan, pulang balik nggak hadir haul. Banyak seperti itu. Ya Allah, subhanallah. Kita sama orang tua kita gimana nih? Sama orang tua kita bahkan mungkin ya Allah, naudzubillah, ada yang lebih mendahulukan istrinya daripada ibunya nih, anak kurang ajar nih. Kalau sampai ibu kita ngomongnya rendah, ngomongnya minta maaf berarti Anda nih anak kurang ajar. Kalau sampai ibu kita ngomongnya rendah, maaf berarti ente anak kurang ajar. Berarti dia merasa sungkan, nggak enak. Berarti Anda anak kurang ajar, anak durhaka. Kalau sampai ibu kita ngomongnya merendah, minta maaf, pakai minta maaf. Mau minta duit sama kita pakai minta maaf. Mau minta bantuan ke kita sampai minta maaf anaknya. Ya Allah ibu, saya jangankan harta saya bu, badan saya milik ibu. Ibu mau apain saja itu halal, terserah ibu. Apalagi harta saya, mau berapapun mau ibu ambil terserah. Begitu kalau sama orang tua. Jangan kita perhitungan, orang tua perhitungan. Ada mungkin sebagian orang lebih cinta sama istrinya, sama anaknya dibanding sama ibunya. La ilaha illallah. Ini murka Allah Subhanahu wa taala sangat amat besar. Mohon penjelasan apa itu thariqah dan panjang lebar ini. Saya mau jalan ini sebetulnya. Insyaallah kita tunda aja ini penjelasan mengenai thariqahnya Qadariyah, Naqsyabandiyah. Thariq itu artinya jalan. Jalan menuju Allah taala, banyak cara, banyak ragamnya. Banyak cara dan banyak ragamnya. Bacaan zikirnya juga macam-macam beda. Tujuannya sama. Mau ke Surabaya, ada yang naik kereta, naik pesawat, ada yang jalan kaki, ada yang kendaraannya juga macam-macam, mobilnya juga beda-beda macam-macam, cc-nya juga beda-beda. Itu thariqah seperti itu, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, tentu harus ada pembimbingnya, murabbi atau mursyidnya. Pas mana yang itu tadi udah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan di perdana pengajian kita di ibarat kalau anak sekolah nih tahun baru ini, tahun ajaran baru di bulan Syawal ini, semoga taufik dari Allah Subhanahu wa taala melimpah kepada kita. Semoga Allah taala sempurnakan hidayahnya untuk kita sekalian. Allah taala robah keadaan hati kita, perbuatan kita, perilaku kita, ucapan perbuatan kita lebih baik daripada sebelumnya, lebih baik daripada sebelum kita memasuki Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana taraf